Republik Indonesia. Ini dan seterusnya kalian akan menggunakan hak-hak hidup atas dasar warga negara Indonesia. Bahkan hari ini, besok dan seterusnya kalian berjanji untuk terus melangkah di jalan kebenaran. Bahkan aksi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi masih berlangsung hingga malam di beberapa titik di Jakarta. Salah satunya yakni Bundaran HI, pemirsa. Salah satunya di Bundaran HI, masa hingga sekitar pukul 6 sore tadi masih berkumpul di kawasan Bundaran HI. Meski demikian, kondisi unjuk rasa masih berlangsung kondusif. Ya, semoga saja aksi unjuk rasa hari ini berlangsung dengan tertib ya. Pemirsa, mahasiswa sebelumnya dari Universitas Indonesia yang akan menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia sempat tertahan di Simpang Susun Semanggi. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena diblokade oleh petugas kepolisian. Unjuk rasa mahasiswa kritisi ekonomi. Mahasiswa UI tertahan di Jalan Sudirman. Seperti yang Anda saksikan ini di bawah Simpang Susun Semanggi arah Bundaran HI. Akan tetapi aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan itu. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju Bundaran HI. Mahasiswa datang ke lokasi aksi dengan menumpangi bus. Namun ketika akses jalan tersebut dibuka, aparat tidak mengizinkan bus membawa massa aksi untuk melintasi Jalan Sudirman. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 5 poin tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian mahasiswa juga mendesak menghentikan militerisme di ranah sipil dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Itu semua yang disampaikan oleh mahasiswa ya. Kemudian pemirsa, puluhan mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat saat berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir Kamis kemarin. Mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM serta turunnya nilai tukar rupiah. Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat terlibat ketegangan dengan polisi yang berjaga di lokasi. Ketegangan terjadi lantaran mahasiswa yang hendak menuju Bundaran Patung Kuda untuk membacakan pernyataan sikap dihadang petugas. Dalam aksinya, mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM hingga merosotnya nilai tukar rupiah. Dengan kami menilai bahwa pelemahan rupiah pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme ekonomi. Antara lain, yang pertama, kenaikan harga BBM akibat meningkatnya biaya impor energi. Yang kedua, kenaikan harga pangan dan bahan baku industri. Yang ketiga, meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan yang bergantung pada impor. Yang keempat, naiknya cicilan dan beban utang sektor swasta yang menggunakan dolar AS. Yang terakhir, potensi gelombang PHK akibat meningkatnya biaya produksi perusahaan. Beruntung ketegangan antara kedua belah pihak tak berlangsung lama setelah para mahasiswa memilih untuk membacakan tuntutan mereka di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari Jakarta, Dani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita pantau aksi mahasiswa di Bundaran HI malam hari ini. Unjuk rasa mahasiswa kritisi ekonomi ternyata masih berlangsung hingga saat ini. Ini adalah gambar terkini pemirsa yang Anda saksikan
di sekitaran kawasan Bundaran HI Jakarta, termasuk juga dari arah Sudirman ya. Kita saksikan banyak sekali massa yang juga dikawal ketat oleh petugas yang hadir di sana pemirsa dengan membawa sejumlah bendera di sana untuk mewakili apa yang disuarakan. Ya, Bundaran HI masih dipadati massa pemirsa. Semoga saja ya kita berdoa bersama aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan kondusif, tertib, aman. Apa yang disuarakan tersampaikan, didengar oleh pemerintah kita, diketahui oleh pemerintah kita, dan segera ada solusi yang sama-sama memberikan hasil terbaik. Baik untuk pemerintah maupun untuk rakyat Indonesia ya. Dimana kita tahu dengan situasi yang terjadi saat ini tentu saja banyak sekali yang harus disesuaikan. Apa yang terjadi dengan konflik Timur Tengah yang mau tidak mau mempengaruhi bagaimana arus ekonomi termasuk dari sisi bahan bakar minyak kita juga ya. Dan beberapa hal yang terjadi belakangan ini yang juga termasuk disuarakan oleh sejumlah mahasiswa hingga menggelar aksi unjuk rasa hari ini di Jakarta. Ya, tim liputan kami pemirsa sejak siang tadi terus memantau di sekitaran Sudirman. Di mana seperti Anda saksikan ini pemirsa. Ada sejumlah warga di sana ya. Tidak sebanyak ketika siang hari massa mengenakan jaket kebanggaan kampus mereka. Kalau yang kita lihat ini banyak yang menggunakan kaos biasa ya, atau mungkin karena dilepas saja karena sudah malam hari atau seperti apa. Dan tapi yang kita lihat ini juga sejumlah warga pun ikut turut bergabung dalam aksi unjuk rasa mahasiswa ini. Sebelumnya kita tahu bahwa selain aksi dari para mahasiswa, ada juga sejumlah pengemudi ojek online yang sempat protes tadinya pemirsa karena sempat ditutup kawasan Bundaran HI ini. Padahal di sekitaran Bundaran HI termasuk adalah jalan yang dilintasi pengemudi untuk bisa melintas termasuk ojek online, baik mengantar, menjemput ataupun memenuhi orderan makanan yang dipesan oleh konsumennya ya. Akan tetapi petugas langsung membukanya lagi dan aksi berlangsung hingga malam hari ini pemirsa. Ya, aksi unjuk rasa ini berlangsung di sekitaran kawasan Bundaran HI. Unjuk rasa yang tadi sempat kami sampaikan ada beberapa poin yang diharapkan bisa didengar oleh pemerintah. Sekali lagi pemirsa, saya tidak akan bosan untuk mengajak Anda mendoakan. Semoga saja aksi ini berlangsung dengan tertib, aman, lancar ya. Dan semua yang disuarakan didengar dengan baik sehingga bisa ada solusi bagi kita semua pemirsa. Ya, kalau kita pantau sejumlah CCTV ibu kota untuk melihat dampak aksi mahasiswa terhadap lalu lintas pemirsa, ini dia kami tampilkan ya. Ada 4 titik. Pertama di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kemudian di depan gedung DPR MPR Jakarta. Selanjutnya Selipi Palmerah Jakarta Barat. Kemudian JPO Polda Jakarta Selatan. Ya pemirsa, ini adalah beberapa titik ruas jalan terpantau CCTV ya. Kalau kita lihat memang arus lalu lintas lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Semoga saja selancar aksi demo hari ini, selancar solusi yang ditawarkan pemerintah kepada pengunjuk rasa, dan juga lancar-lancar untuk semua Anda yang menyaksikan ini yang sedang ada usaha atau bekerja ya, lancar-lancar ekonomi kita ke depan. Indonesia juga makin lancar ya, seperti pantauan di CCTV Anda lihat di 4 titik ini pemirsa kami sampaikan di kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Arus lalu lintas sejauh ini lancar.
Kemudian di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat, Selipi Palmerah Jakarta Barat, dan JPU Polda Jakarta Selatan lalu lintas dalam situasi yang lancar. Ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada kepadatan di pusatnya di Bundaran HI ya. Dari Sudirman ke Bundaran HI. Sepertinya memang ada long march di sana yang terpusatnya di Bundaran HI begitu. Baik, kami akan terus pantau situasi terkini di beberapa titik serta juga bagaimana perkembangan dari aksi unjuk rasa ini, pemirsa. Ribuan personel keamanan gabungan dari TNI Polri pun diturunkan mengatur dan mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa di sejumlah wilayah DKI Jakarta. 3 titik utama yang diamankan adalah fokus di Bundaran Hotel Indonesia, kawasan Gedung DPR RI, serta Cikini, Jakarta Pusat. Ya, ini adalah persiapan pada pagi hari tadi. 6.088 personil keamanan gabungan dari unsur TNI Polri diturunkan oleh Polda Metro Jaya menjaga mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa yang dilakukan siang hari ini. Ada 3 titik seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang menjadi fokus pengamanan personil gabungan, yakni Bundaran Hotel Indonesia, Gedung DPR, serta kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ya, inilah dia pemirsa, kita saksikan bagaimana apel pasukan pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri, yang meminta personil untuk menjaga dan mengamankan sesuai aturan dengan humanis dan tegas. Yaitu penting untuk digarisbawahi ya, menjaga mengamankan sesuai aturan dengan humanis. Jika ditemukan hal yang memprovokasi, tindak dengan tegas. Tapi jangan lupa jalankan sesuai aturan dan humanis. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya melalui Satgas Pengamanan telah mengidentifikasi adanya sejumlah kelompok yang akan menyusupi aksi unjuk rasa mahasiswa. Ini semoga tidak ada lah ya menyusup ya. Nantinya kelompok ini akan mendapatkan pantauan khusus dari Satgas yang diturunkan. Kami tekankan bahwa Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung, mendompleng untuk mencoba membuat kegiatan-kegiatan lainnya dalam hal gangguan Kamtipmas, gangguan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Ini petugas dari Satgas Gakum sudah tersebar lebar di lapangan, akan memonitor kelompok-kelompok yang tadi sudah diidentifikasikan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengajak seluruh elemen bangsa untuk bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Ia memastikan pemerintah selalu membuka ruang pendapat dan kritikan dari siapapun. Tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu hal yang dikritisi mahasiswa yakni soal kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax hingga kini masih berdampak mulai dari SPBU yang kehabisan stok hingga antri panjang pemotor yang beralih ke Pertalite. Sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak Pertamax, warga terutama pemotor berbondong-bondong beralih ke BBM subsidi Pertalite. Akibatnya persediaan Pertalite di sejumlah SPBU kosong. Pemotor terpaksa berputar arah dan batal membeli BBM lantaran SPBU di Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur kehabisan stok. Gimana ya? Ya kita kesulitan aja bang. Soalnya kan sehari-hari kita kan mengendarai motor ya, beli bensin.
Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, petugas SPBU kewalahan melayani membludaknya pemotor yang beralih ke Pertalite. Mereka rela mengantri lama demi tangki kendaraan bisa terisi BBM yang lebih terjangkau. Namun, waktu yang dihabiskan untuk antre Pertalite harus dibayar mahal, diantaranya bagi sopir angkot karena mereka kehilangan pelanggan. Bang, kalau macam kami waktu udah terpotong bang kan, kita setoran sama toke nggak dapat. Aktivitas artinya terganggu ya? Iya bang. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Kenaikan harga BBM non-subsidi dikeluhkan masyarakat. Terlebih, kenaikan harga bahan bakar juga dibarengi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri buka suara terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. Pemirsa, Simon mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan geopolitik global dan harga minyak dunia. Menurutnya Pertamina juga tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membeli BBM non-subsidi. Disampaikan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi di SPBU milik Pertamina, tapi jaringan SPBU swasta juga turut melakukan penyesuaian serupa. Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan meskipun Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian. Menurutnya Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai ketentuan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM subsidi maupun LPG subsidi. Pemerintah akan percepat program peralihan penggunaan liquefied petroleum gas ke kompres natural gas sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. Menurut Bahlil, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan liquefied petroleum gas ke compressed natural gas sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan tersebut juga dibahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah menjamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut.
Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewo menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed ramai soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi. Gimana sih, Pak, hitungan Kemenq, Pak? Udah ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih, mau Kita pindah. belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian ESDM menjamin stok batu bara untuk pembangkit listrik di tanah air masih aman. Kementerian ESDM memastikan stok batu bara hingga saat ini masih dalam kondisi aman untuk ketersediaan listrik di tanah air. ESDM juga membantah adanya potensi krisis pasokan batu bara seperti yang pernah terjadi pada 2022 di mana harga batu bara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri sehingga pengusaha lebih memilih ekspor daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut saya dengan sektor-sektornya juga gitu. Saya yakin mereka yang lebih memiliki informasi untuk mengenai hal itu. Ada kekhawatiran kayak Januari 2022 kok yang KWP-nya cuma 5 hari batu bara. Enggak, insya Allah sih enggak. Insya Allah sih enggak. Dipastikan ininya. Kan Pak Menteri kemarin kan sudah menyampaikan pernyataan kan, yang gitu. Udah hasil yang semalam dengan PLN berarti bakal gitu. Ada tindak lanjut dari PLN gitu. Hari ini katanya ada rapat lagi Pak Dirjen Kadrik dengan PLN. Di PLN atau nggak tahu saya rapatnya di mana ininya itu. Sebelumnya sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari, di mana pemadaman tanpa pemberitahuan mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya, kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, enggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung RI mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tersangka baru kasus korupsi MBG dalam konferensi pers digelar di Kompleks Kejagung. Ini dia pemirsa, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru. Inisialnya AM, merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM
diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa pada awal tahun 2025, Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan Saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati paku yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Sebelumnya Kejagung juga sudah menetapkan tersangka lainnya dari pihak swasta, Asep Yusuf Sumantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Sumantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung. Ya, saya jadi ingat dengan nasi kotak gratis yang diberikan dari teman saya tadi, pemirsa. Tadi saya dikasih teman gratis. Lauknya banyak, ada telur, sayur, ada nasi. Lauknya banyak dan sehat, teman saya ngasih gratis. Kalau dimakan ini harusnya kan hasilnya bergizi ya, pemirsa. Tapi sayangnya ada loh yang habis makan nasi, hasilnya bukan malah bergizi, tapi malah nambah untung dompet pribadi. Memang udah ditangkap sih, dan setelah ditangkap baru deh diakui ternyata memang ada kerugian di makanan gratis ini. Lah gimana? Giliran ada yang ditangkap baru bilang deh ada kerugian. Nah, apakah harus menunggu status tersangka dulu baru sistem pengawasan bekerja? Apakah baru disadari saat negara rugi? Atau saat ada yang ditangkap saja?
Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar 6 juta rupiah per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T. Dan Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk menunjang efisiensi anggaran makan bergizi gratis, pemirsa. Menyiapkan bahan nih. Ya, jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sampai dapat lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Iya, sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi? Kemudian iya itu kan yang pusing. Jalan ibunya kasih jalan. Seneng banget. Jalan, Ini dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore. Kini kita pantau kembali aksi mahasiswa di sekitar Bundaran HI, pemirsa. Gambar terkini seperti yang Anda saksikan ini, pemirsa. Tim liputan kami yang terus memantau situasi di sana, pemirsa. Kita doakan bersama semoga saja aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib, aman, lancar, dan yang disampaikan tersalurkan dengan baik dan pemerintah memberikan solusi. Di mana aksi ini diperkirakan menghadirkan 1.500 peserta dari berbagai fakultas di Universitas Indonesia. Mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa ini terpusat di kawasan Bundaran HI yang merupakan salah satu simpul lalu lintas utama di Jakarta, pemirsa. Ya, aksi ini dimulai sejak pukul 10 pagi hari tadi. Dan tim liputan kami di lapangan juga sudah standby dari pagi, di mana ada 5 tuntutan yang disampaikan yang diutarakan oleh sejumlah pengunjuk rasa. Diharapkan ada tindak lanjut dari pemerintah atas 5 poin tuntutan yang diharapkan bisa segera direalisasikan oleh pemerintah, pemirsa. Dalam aksinya mahasiswa menyampaikan 5 poin tuntutan dan berikut tuntutan para mahasiswa tersebut. 5 tuntutan mahasiswa. Pertama, menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, menghentikan program
makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Keempat, mahasiswa juga mendesak menghentikan militerisme di ranah sipil. Terakhir, mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik dan kegelisahan. 5 tuntutan digaungkan mulai dari pemborosan anggaran hingga sorotan terhadap sejumlah program pemerintahan. Nah, akankah suara mahasiswa kali ini berujung pada perubahan atau ada yang berupaya berlindung di balik narasi pembenaran? Kita bahas bersama narasumber kita, aktivis 98 sekaligus pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Bang Ray ya? Sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang diharapkan mahasiswa-mahasiswa kita? Apakah akan diberikan solusi sehat dari pemerintah, Bang Ray? Ya, ada dua kemungkinan ya. Pertama tentu pemerintah seperti biasa akan memberi penjelasan yang seolah-olah membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah tepat. Dan atau yang kedua, mereka akan berjanji untuk berubah, itulah kira-kira. Untuk kemudian ya mungkin realisasinya di lapangan nggak seperti yang mereka buktikan. Kalau saya lihat misalnya peristiwa Agustus 2025 yang lalu, kan kita udah pernah melihat bagaimana anggota DPR itu minta maaf, ya berjanji untuk berubah, macam-macam lah. Tapi kenyataannya kan belum sampai 1 tahun setelah mereka mengumbar kata-kata itu, yang terjadi di DPR adalah apa yang ditemukan sebelum peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Bahkan sekarang mungkin jauh lebih terbuka di mana mereka bisa tampil ke depan membela kerugian pemerintah. Jadi bukan membela apa yang menjadi suara rakyat gitu. Nah, meskipun ada sedikit yang berubah, itu kan soal gaya hidupnya mulai kelihatan lah, yang pamer-pamer harta benda mulai agak berkurang kan, yang pamer-pamer apa ya, selfie-selfie lagi kunjungan ke daerah mana, di luar negeri mana juga mulai berkurang. Tapi sikap politik mereka maka malah makin menebal untuk berdiri bersama dengan presiden gitu. Nah, jadi ada dua itu, ada sekarang model yang saya lihat, pokoknya semua ditampung gitu, pokoknya semua dijanjikan akan dilaksanakan gitu. Untuk kemudian sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, yang paling baru dari apa yang kita alami adalah soal reformasi polisi kan. Nah, dulu dijanjikan akan sudah dibentuk tim reformasi polisinya gitu. Apa yang terjadi? Ya seperti Anda lihat beberapa hari yang lalu kan, main ketuk aja tuh di DPR, padahal belum ada sosialisasi, belum ada dengar pendapat dari masyarakat, khususnya setelah ada tim pemerintah dan ada masukan dari tim reformasi. Bang Ray, bukankah dengan adanya tindak lanjut hukum yang kalau ada yang menyimpulkan tidak pandang bulu, seperti di petinggi imigrasi, kemudian petinggi di BGN, ini ditangkap, ditahan, dan berani untuk dinyatakan bahwa mereka terduga bersalah. Apakah ini tidak bisa menjadi sebuah progres yang sedang dicapai pemerintah untuk menerapkan keadilan tadi? Kan ada dua di situ. Pertama, lagi-lagi sekarang itu juga bisa jadi modus ya. Modus untuk menyatakan bahwa seolah-olah ini saya bersih gitu, seolah-olah kami mendengar gitu. Padahal kan dari dahulu sudah dinyatakan kalau model MBG-nya begini, model BGN-nya begini, ini tinggal nunggu waktu orang akan ditangkap gitu kira-kira. Kan pertama struktur dan badannya tidak berdasarkan undang-undang, hanya berdasarkan Kepres. Lalu uang dikasih jor-joran sampai 320 triliun. Nggak ada lembaga pengawasan yang ketat terhadap mereka. Lalu ditekan terus untuk membuat banyak-banyaknya titik SPPG gitu ya, tanpa mempertimbangkan kualitas. Di tengah-tengah itu sudah bermunculan kritik orang terhadap keracunan lah, ya kan inilah SPPG saya lah macam-macam dan sebagainya. Sampai ke pengadaan-pengadaan yang seolah-olah dibiarkan begitu saja gitu. Tapi kemudian lahirlah yang soal yang sekarang ini kan, ini ditangkap. Kalau sekiranya dibereskan sejak dari awal, kan kita nggak perlu menunggu 3 orang harus ditangkap oleh kejaksaan gitu loh. Jadi ini juga sekarang kelihatan modus, termasuk di dalamnya presiden ngundang tokoh ini, ngundang tokoh itu ya,
tokoh agama ngajak bicara macam-macam, ya, tokoh pers ngajak bicara, ekonom ngajak bicara, mantan-mantan dubes diajak bicara, gitu, diundang semua. Tapi apa masukan mereka itu dilaksanakan saat itu. Tapi pertemuan-pertemuan itu kemudian diklaim oleh pihak pemerintah bahwa seolah-olah mereka terbuka kepada kritik, bahwa mereka tidak ada masalah dengan dialog gitu loh. Jadi sekarang itu yang saya tadi sebutkan di awal. Sekarang ini ada pola, ya kan? Semua akan ditampung, semua akan dikerjakan, kira-kira gitu loh dari awal tuh gitu. Nah, lalu yang terjadi di lapangannya itu yang sebaliknya gitu. Jadi ketika situasinya begini, seolah-olah besok akan berubah semua macam-macam. Setelah mungkin berjalan dengan waktu, ini mereka berpikir masyarakatnya udah lupa, udah nggak terlalu ngeh, gitu, dan sebagainya. Termasuk itu yang saya sebut tadi. Ya, kalau di pidato-pidato, mereka akan mengatakan kebebasan berbicara dijamin, kan, kritik dikembangkan. Gitu. Tapi ya tokoh-tokoh orang yang berbicara kebebasan sekarang diperiksa oleh polisi. Ya, rasanya macam-macam. Ada penghasutan lah, inilah, itulah, dan seterusnya gitu loh. Jadi antara apa yang mereka ungkapkan dengan apa yang kita lihat di lapangan itu bisa beda. Dan ini menurut saya mulai dibaca oleh masyarakat bahwa janji-janji yang seperti ini, ungkapan-ungkapan manis seperti ini, ya, tidak bisa dijadikan pegangan. Dan memang kecenderungan pemerintahnya akan klaim bahwa mereka seolah-olah mendengar kritik, melaksanakan kritik gitu begini. Dan mulai ini sekarang menurut saya sudah mulai direkam, dibaca oleh mahasiswa sehingga melahirkan proses yang sekarang. Gitu. Nah, oleh karena itulah saya nggak terlalu terkejut dengan aksi-aksi ini. Gitu. Kenapa? Gitu? Karena dan dulu juga kita ingatkan, dalam politik ini ada 3 level. Ada 3 kelompok lah yang disebut dengan oposisi formal, yang kedua oposisi non formal, yang ketiga oposisi jalanan. Nah, 2 di antara yang 3 ini relatif tidak bergerak. Oposisi formal yang tentu saja adalah DPR, ya, partai politik di DPR itu 82%-nya bersama pemerintah. Nah, yang 82% ini, yang saya sebut tadi itu, alih-alih mendengar suara rakyat, mereka justru lebih banyak berbicara menjadi juru bicara presiden gitu loh. Dan kita lihat kemarin Habibur Rahman 2 kali, Ketua Komisi 3 2 kali berbicara soal MBG, soal kunjungan presiden ke luar negeri gitu loh. Membela sikap itu bahwa itu udah benar. Bukan MBG, soal hewan kurban gitu loh ya. Bahwa hewan kurban itu nggak bertentangan dengan hukum, nggak bertentangan dengan syariah gitu loh kira-kira. Harusnya tidak usah dikomentari gitu ya Bang Rey. Kenapa Ketua Komisi 3 yang ngawasin presiden malah mengomentari, belum diapa-apain orang, sudah dikomentar bahwa yang dilakukan presiden itu benar gitu loh. Nah, itu kan artinya gimana orang mau mengadu ke dia sendiri udah kelihatan posisinya mendukung pemerintah kok. Kan sebagai wakil rakyat kan dia mesti nunggu dulu. Rakyatnya ngomong apa, rakyatnya mau nuntut apa, kan kira-kira begitu. Ini kan nyatanya kan tidak gitu. Nah, saat yang bersamaan, belum Habibur Rahman misalnya belum menyikapi tuh kok Saiful Muzani yang berbicara mengkritik pemerintah diperiksa polisi, Ferry Amsari begitu, Islah Barawi begitu, Ubed begitu, mungkin juga saya nanti juga akan begitu, dan seterusnya. Dia nggak bicara tuh. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau ini nggak bisa diharapkan, orang pindah ke sektor kedua. Sektor kedua itu oposisi non formal. Nah, disitulah kelompok intelektual, NGO, ya kan, lalu mungkin juga kaum agamawan, organisasi-organisasi agama. Tapi kan kita tahu juga, ini sedikit orang aja di sini yang memang betul-betul firm itu melakukan kritik terhadap pemerintah. Sebagian besarnya justru sekarang juga ikut dengan pemerintah. Bang Rey, kalau 1 dan 2 ini nggak nampung, ujung-ujungnya kan yang lainnya adalah aksi jalanan itu. Baik, Bang Rey, saya ingin kita membahas tentang 5 poin yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa hari ini ya. Poin ketiga, menghentikan program makan bergizi gratis. Bukankah entah klaim pemerintah ataukah memang data real sebenarnya di lapangan demikian, ada memang yang mengalami kekurangan lah
entah keracunan atau bagaimana begitu. Tapi bukankah juga ada yang mendapatkan hasil baiknya begitu ketika sekolah menerima menu-menu juga dalam kondisi gizi yang baik begitu. Kemudian bukankah SPPG juga sudah memberikan lahan pekerjaan, kemudian yang melibatkan entah UMKM yang di dalamnya untuk bisa mengelola MBG ini begitu, Bang Rey. Apakah tetap tidak setuju kalau program ini dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan, apalagi dari Ibu Nani juga menyatakan ini akan dievaluasi termasuk akan memprioritaskan yang murid tidak mampu begitu untuk dibantu. Bagaimana tanggapannya? Ya tentu kawan-kawan mahasiswa yang harus menjawabnya. Cuman gini maksud saya, kan pada umumnya kan sebetulnya orang tidak menolak MBG. Yang dikritik orang itu dari dahulu tata kelolanya, perbaiki gitu. Nggak usah jor-joran lah sampai 82 juta penerima gitu-gitu loh Pak. Itu nggak ngabisin duit aja deh. Sekarang para ekonom mengatakan nggak usah sampai segitulah, ekonomi dulu perbaiki gitu loh. Sebab uang kita udah terlalu banyak nyedot ke MBG gitu. Nah, kata hentikan itu menurut saya, orang sudah pada titik kulminasi, ini ngerti nggak sih pemerintah ini? Yang dipersoalkan orang dari awal itu tata kelola, uang kita terlalu banyak MBG itu karena semua orang ingin dijangkau bahkan pada orang yang merasa nggak membutuhkan. Bahkan orang yang merasa menolak pun itu seperti dipaksa untuk tetap terima MBG ini gitu loh kira-kira. Nah akhirnya keputusannya udahlah, hentikan aja dulu, itu bacaan saya ya. Jadi sebetulnya kritiknya itu pada tata kelola, tapi kan pemerintah tidak mau dengar gitu kira-kira tuh. Sampai kejadianlah ada kajiannya, ada begini begitu yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan gitu. Nah tentu titik kulminasi pembahasannya itu hentikan dulu. Bisa saja hentikan sementara, bisa hentikan selamanya. Hentikan sementara itu artinya evaluasi. Apa ya perlu sampai 82 juta? Apa ya perlu 320 triliun? Ya apa perlu misalnya SPPG-nya dikasih trail, dikasih kaos kaki gitu. Nah, kan itu sebetulnya yang jadi concern orang dari awal gitu. Apalagi kemudian orang mendengar titik SPPG ini ternyata bisa dijual-belikan kan, sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana suap kan, seperti yang terjadi saat ini gitu. Nah, jadi saya membahas soal apa dasarnya, soal apa itu saya tidak tahu. Tapi saya membaca dalam kerangka itu bisa saja sebetulnya ini titik kulminasi dari kekesalan publik terhadap pelaksanaan MBG yang seolah-olah terlalu dipaksakan. Jadi begitu banyak uang negara, tapi faktanya di lapangan istilahnya itu ya kualitas dari makanannya begitu gitu loh. Tambah kemudian pengadaan yang nggak masuk akal, nyedot uang anggaran pendidikan yang begitu besar gitu. Bahkan oleh para ekonom disebut salah satu faktor bagi terjadinya gunjang ganjil ekonomi kita saat ini gitu. Nah ya tentu pilihan kata hentikan dulu gitu, nah itu bisa masuk akal gitu. Menarik itu, bukan protes program MBG-nya tapi tata kelolanya gitu, menarik itu Bang Rey. Awalnya kan begitu, cuma kan nggak pernah mau didengar. Alih-alih didengar malah orang yang kritiknya dibully kan. Misalnya ada yang menyebut MBG itu maling bergizi gratis, maling berkedok gizi gitu. Nah dibully ya kan, SPPG dibilang dibully gitu. Dan sehingga orang lainnya jengkel gitu, kasih gitu, kita hentikan aja dulu kan kira-kira gitu. Baik, Bang Rey. Apakah itu hentikan benar atau hentikan sementara saya nggak tahu. Saya ingin Bang Rey juga membaca lagi nih Bang Rey, yang juga masuk di dalamnya adalah menurunkan harga BBM. Ini atau secara keseluruhan ditulis menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ini soal BBM Bang Rey. Bagaimana dengan klaim bahwa yang dinaikkan adalah BBM Pertamax, bukan yang subsidi, yang non-subsidi yang dinaikkan, tapi yang subsidi tetap harganya sama, tidak berubah. Bagaimana dengan hal tersebut? Kalau saya baca, apakah artinya yang posisinya dia non-subsidi ini berarti dianggap mampu dengan harga yang dinaikkan tersebut, atau gimana Anda membacanya Bang Rey? Kalau lihat pernyataan-pernyataan itu, jangan ditafsirkan tekstual gitu loh. Oke. Jadi misalnya turunkan harga BBM, itu bukan berarti pengertiannya BBM ANSI, itu kira-kira tuh. Itu kan harus dibaca dalam kerangka ekonomi semua. Dan intinya tekan inflasi, kan kira-kira gitu. Tekan jangan sampai terjadi
peningkatannya. Cuman seringkali para aktivis itu, ya, karena saya mantan aktivis 98 ya, membungkusnya dengan kalimat yang jauh lebih populer, yang jauh lebih tepat dirasakan oleh masyarakat. Apa yang dirasakan masyarakat itu? BBM lagi naik, ya, itulah yang dipakai gitu loh kira-kira tuh. Pada intinya kan sebenarnya adalah tekan harga, gak hanya di BBM, di mana saja pun akan terjadi gitu. Sama seperti misalnya dulu kita menggunakan istilah TNI kembali ke barak gitu. Apakah dia akan nongkrong aja di barak? Harfiah ke barak aja gitu ya? Iya, bukan. Nggak begitu ya? Artinya TNI harus profesional. Nah, cuma kan penggunaan kata-kata seperti itu dalam komunikasi publik harus diperhitungkan juga. Mana kira-kira yang paling memungkinkan publik satu, oh ada apa nih, kan kira-kira gitu. Lalu mempelajarinya, lalu begitu cepat paham terhadap apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kalau begitu, menghentikan militerisme di ranah sipil ini membacanya seperti apa? Apa sih yang paling ditakutkan ketika itu misalkan sudah disahkan undang-undangnya? Dan inilah, saya sebetulnya kalau ditanyakan pertanyaan kayak begitu tuh, tinggal kita lihat lagi sekarang bagaimana kritik publik terhadap pelibatan TNI di banyak tempat ini. Ini kan udah mulai lagi keresahan-keresahan, udah mulai lagi kritik-kritik. Ini yang saya mau jelaskan. Ya. Dulu tahun 98 itu, orang belum mengerti fungsi-fungsi dari institusi negara ini apa aja gitu loh Pak. Presiden itu fungsinya apa, DPR itu fungsinya apa, ya kan, tentara itu fungsinya apa, tugas dan kewenangannya apa, polisi apa dan sebagainya. Orang belum paham. Tapi sudah ada tuntutan namanya kembali ke barak. Yang apa namanya itu, yang disuarakan oleh mahasiswa yang tentu saja mereka baca. TNI itu apa macam-macam dan sebagainya. Sekarang ini tahun 2026 orang jauh lebih paham bahwa TNI itu ya harus di pertahanan, polisi itu harus di keamanan, ya, anggota DPR itu harus ngawasi pemerintah, bukan ngekor apa maunya pemerintah, kan kira-kira gitu. Nah di tengah kecil di tahun 98 yang orang belum sepenuhnya mengerti apa namanya tuh ya tugas dan kewenangan institusi negara ini gitu, orang udah mulai resah gitu, udah TNI ke barak aja gitu loh. Apalagi kondisi sekarang di mana orang ngerti, paham dan teori bahwa TNI itu berada di apa namanya di pertahanan gitu loh. Nah sekarang lalu mereka diperbolehkan masuk ke 16 tempat sesuai dengan undang-undang TNI baru. Tapi kan kenyataannya yang terjadi kan lebih dari itu. MBK mereka masuk, Presi Merah Putih mereka masuk, ya kan? Katanya juga dai-dai tentara akan dicetakkan gitu. Dan seterusnya gitu loh. Jadi yang saya mau katakan itu, publik kita berubah, kulturnya berubah, pengetahuan mereka bertambah macam-macam, tapi TNI-nya datang dengan rasa tahun 98 gitu. Ya makin nggak klop gitu loh kira-kira. Baik, apakah itu mendasari di poin kelima aksi unjuk rasa ini bahwa mendesak ada pengakuan kesalahan dan berhenti mengelak, Bang Rey? Saya kira ini lebih apa namanya, lebih kepada lagi-lagi kritik ya terhadap tata pemerintahan, kelola pemerintahan kita sepanjang 4 tahun 6 bulan lah saat ini gitu ya. Nah, kan hampir sepanjang waktu ini boleh disebut pemerintah itu selalu merasa dirinya benar. Gitu kira-kira tuh. Kritik-kritik publik selalu ya itu tadi kalau nggak dibully gitu ya, lalu di denial atau di stigma sebagai anti asing, ya yang paling tinggi itu ya dikriminalisasi seperti yang terjadi kepada Saiful ya, kepada Islah, terjadi kepada Ferry, mungkin nanti Ubed, mungkin juga nanti saya dan seterusnya gitu loh Pak. Nah, jadi ada sikap yang mungkin disebut sebagai apa namanya itu ya, pemerintahan yang sedikit anti kritik gitu. Nah, oleh karena itulah mahasiswa sekarang mau mengatakan hal tersebut. Kesalahannya gitu loh. Iya, supaya dengan mengakui kesalahan kita bisa sama-sama perbaiki kira-kira gitu. Bang Rey, terima kasih banyak ya. Yang jelas kalau untuk minta maaf tentu saya juga minta maaf Bang Rey kalau ada salah-salah kata saya. Ya, dan semua ini kan dilakukan untuk sayang kepada pemerintah juga ya Bang Rey ya. Terima kasih Bang Rey. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Sebuah kapal tanker minyak diserang Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Penyerangan militer Amerika terjadi setelah kapal tersebut diduga gagal mengikuti instruksi Amerika dan tetap membawa minyak dari Iran.
tebal membumbung dari badan kapal tanker di perairan Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Bahkan kapten kapal menghubungi otoritas Iran untuk meminta bantuan dan perlindungan. Sementara otoritas tempat masih terus memantau kondisi kapal dan perkembangan di lokasi kejadian. Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. Okay. Sinas Port Control. Situasi di kawasan Timur Tengah memanas membuat insiden ini menjadi sorotan dunia. Sementara penyebab pasti insiden kapal tanker terbakar masih dalam penyelidikan. Sebelumnya pasukan militer Amerika Serikat juga menyerang sebuah kapal tanker minyak di perairan Oman. Serangan tersebut menewaskan 3 pelaut India. Serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Teluk Oman dilaporkan menewaskan 3 pelaut India. Militer AS menargetkan kapal tanker MT Seth Bello karena dianggap melanggar blokade AS di pelabuhan Iran. Akibatnya, seorang pelaut India, Shivanan Chaurasia, dikabarkan tewas bersama 2 pelaut India lainnya. Keluarga dan kerabat korban pelaut India tersebut mengalami duka mendalam atas kematiannya. Shivanan diketahui merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. कब गए थे यहाँ से? के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भय। क्या बताया आपसे वो? बतावे न कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ। क्या भी सूचना आपको मिली थी? मन सूचना ये मिलल बा कि का काला भैया ने खा मिलल मार गइल बा कि का बा। Sebanyak 24 pelaut India berhasil dievakuasi usai militer Amerika Serikat menyerang kapal tanker minyak di Teluk Oman. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker minyak yang dituding mengangkut minyak Iran merupakan serangan kedua dalam 3 hari terhadap kapal yang membawa awak kapal dari India. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran hari ini. Trump juga isyaratkan kemungkinan kesepakatan dengan Iran akan tercapai. Amerika Serikat batal menyerang Iran habis-habisan. Batalnya serangan ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial miliknya Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa diskusi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan disetujui. Serangan dan pemboman pun dibatalkan. Tak hanya itu, Trump juga menyebut Iran setujui seluruh poin perdamaian yang diajukan Amerika Serikat, salah satunya terkait nuklir. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a very big thing. Sementara itu, Trump memastikan meski serangan dihentikan, namun blokade pelabuhan Iran masih berlaku. Iran pun masih melarang kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, Iran mengklaim belum membuat keputusan akhir apapun terkait rencana perundingan pengakhiran perang dengan Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyebut sejumlah kerangka perdamaian antara Iran dengan Amerika masih dalam tahap pembicaraan. Jika kesepakatan damai kali ini terwujud, maka hal itu akan menjadi terobosan diplomatik paling signifikan mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak Februari lalu. Hal itu karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengklaim kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang sudah dekat.
Iran sendiri pemirsa mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya pencabutan sanksi internasional, pencairan aset miliaran dolar, dan pengakuan atas kendali Iran terhadap Selat Hormuz. Sebelumnya Iran meluncurkan 12 rudal balistik menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Iran pun berhasil menghancurkan fasilitas Amerika Serikat termasuk hanggar jet tempur F-35, F-15 dan F-16 milik militer Amerika. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan 12 rudal balistik dalam penyelesaian operasi pembalasan kepada Amerika Serikat. Rudal balistik yang diluncurkan Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Korps Garda Revolusi Iran menyebut menargetkan jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga menargetkan fasilitas-fasilitas penting yang digunakan pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara dan pusat kendali Al-Azraq di Yordania. Selain ke Yordania, Iran juga meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Korps Garda Revolusi Iran mengklaim selama 2 gelombang operasi sebanyak 18 sasaran penting milik Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Udara Ali dan Ahmad Kuwait hancur. Selain itu, pangkalan Sheikh Isa di Bahrain juga telah diserang dan dihancurkan. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan serangan balasan ini sebagai respon atas pelanggaran berulang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku efektif pada bulan April lalu. Sementara itu IRGC, Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh rudal jelajah Amerika JASSM. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Rudal JASSM milik Amerika Serikat ini ditembak jatuh saat mencoba menembus wilayah udara Irak. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Namun pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh rudal JASSM milik Amerika Serikat ini. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menjatuhkan drone Amerika Serikat MQ-9 di wilayah selatan Provinsi Basra. Usai ditembak, drone milik Amerika Serikat ini tersebut jatuh dan terbakar di langit Irak. Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat dan pusat komando di Lanut Muwafaq Salti dekat kota Azraq di Yordania. Iran menargetkan armada jet tempur F-35, F-15, F-16 Amerika Serikat, di mana pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika. Ketika diserang pasukan Amerika Serikat, Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk Yordania. Iran juga meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Irak Utara. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal ini terjadi di pangkalan Al-Udeid, Qatar. Kita bisa saksikan pemirsa, ini adalah rekaman yang beredar. Itu dia. Rekaman beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan Al-Udeid di Qatar. Namun seperti yang kita saksikan ini pemirsa, dan ada klaimnya juga bahwa 3 rudal Patriot gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area itu. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar, militer Amerika Serikat maupun Iran sendiri. Televisi pemerintah Bahrain merilis rekaman yang menunjukkan dampak dari pencegatan dan penghancuran drone Iran di atas kota Manama dan Hamad. Rekaman video menunjukkan bangunan yang rusak pemirsa, kendaraan hangus dan puing-puing berserakan di area perumahan. Sementara tim pertahanan sipil berupaya untuk evakuasi, memadamkan api dan mengamankan lokasi kejadian.
Menurut Kemendagri Bahrain, seorang gadis berusia 11 tahun mengalami luka ringan dan dirawat di tempat kejadian. Beberapa kendaraan hancur dan rumah-rumah rusak.